Hari Jumat 31 Maret 2023 dan tebak, hari ini adalah hari yang spesial karena kita menghadapi triple N, yaitu end of month, end of week, dan juga end of quarter. Jadi kita berhadapan dengan 3 akhir di masa, ya lebih tepatnya mungkin akhir bulan Maret, lalu kemudian akhir pekan juga, yang secara kebetulan akhir pekannya ditutup dengan tanggal 31 tepat di hari Jumat. Dan juga akhir kuartal. Nah ini berarti sebetulnya kita belum leluasa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingat di hari Senin saya sempat mengingatkan end of month effect itu kemungkinan bisa di awal atau bisa di penghujungnya. Dan yang jelas kita belum lihat penguatan US dollar yang terlalu signifikan, bahkan diawali dengan hari Senin yang sempat mengalami penurunan. Lalu kemudian di hari kemarin pun di hari Rabu dan juga Kamis kita malah melihat pelemahan dari US dollar. Jadi di mana efek dari end of month-nya? Mungkin saja nanti malam selepas mungkin penutupan sesi London ataupun mungkin menjelang sesi New York. Tapi yang jelas ini akan tetap membayangi meskipun tidak diharapkan terlalu mempengaruhi karena kita masih tetap harus melihat dari sisi data ekonomi. Jadi apa saja faktor yang bisa menjadikan penggerak market untuk malam ini dan juga sekaligus kita ngintip apa saja yang akan kita fokuskan untuk minggu depan. Kita cek data berikut ini. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk kali ini, yaitu data ekonomi untuk nanti malam yang menyisakan satu data, tapi juga diliputi dengan central bank speaker. Jadi akan kita lihat central bank speaker on the weekend, siapa yang akan menjadi fokus utamanya dan juga apa yang akan dikatakannya. Lalu kemudian jelang pertemuan JMMC OPEC+. Kemarin kita sudah sempat kupas, tapi juga hari ini ada update terbaru terkait dengan keputusan atau mungkin saja akan memutuskan sesuatu. Dan end of month effect, kita tetap mengingatkan kepada Anda semua, sampai detik-detik terakhir kita tetap harus waspada, karena bisa saja apapun yang terjadi di awal sampai di pertengahan pekan belum leluasa untuk bergerak karena memang ternyata menyimpan peluru yang juga mungkin sudah ditebak oleh para pelaku pasar, yaitu terkait dengan end of month flows. Dan juga ada kabar-kabar lain yang juga harus kita lihat terlebih dulu. Ya, diawali dengan data ekonomi malam ini yang harus Anda perhatikan, data flash CPI dari zona Eropa. Diperkirakan akan mengalami penurunan di 7,1% dari sebelumnya 8,5%. Harusnya ini akan menjadi kabar yang cukup bagus karena setidaknya inflasi di zona Eropa tersebut mulai melunak. Hampir mirip dengan apa yang terjadi di Amerika. Tapi masalahnya, apakah itu akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil atau yang diusung oleh ECB di pertemuan berikutnya? Semuanya akan bergantung kepada ECB Presiden Lagarde. Jadi artinya kita juga harus menantikan setelah efek tersebut apakah akan memicu statement yang relatif sedikit dovish untuk euro atau tidak. Kemudian Core PCE Price Index, ini yang akan kita fokuskan, data ekonomi Amerika yang mana ini adalah memberikan gambaran tentang situasi inflasi terbaru dari Amerika. Walaupun masih ada juga efeknya adalah dari data CPI yang mungkin baru akan kita dapatkan di 2 minggu ke depan setelah rilis data non-farm payroll minggu depan. Jadi 3 minggu ini saya rasa jangan sampai lengah karena semuanya masih tetap berimbas kepada apa yang akan diputuskan oleh Fed di pertemuan bulan Mei. Kemudian juga ada consumer sentiment dari Michigan, tentunya itu juga akan menjadi salah satu indikator, tapi tidak terlalu berdampak signifikan, tapi tetap harus kita waspadai. Oke, so Core PCE Price Index, perhatikan saja dengan perbandingan antara aktual dengan rilis yang ada dibandingkan dengan ekspektasinya. Artinya kalau memang ternyata aktual tersebut dirilis dengan lebih tinggi daripada ekspektasi, kemungkinan dolar akan mengalami penguatan dan disitulah letaknya emas ataupun currency lain seperti pound sterling akan kembali surut ataupun tertekan turun. Lalu kemudian kalau ternyata aktualnya lebih rendah daripada ekspektasi, kita bisa berharap dolar akan melemah dan kebalikannya. Berarti emas dan juga other currency berpotensi untuk kembali rally. Bahkan emas bisa saja terdorong lebih agresif karena kemarin kita sudah sempat lihat after GDP Amerika dirilis yang juga relatif sedikit di bawah ekspektasi berhasil untuk mendorong emas sampai level 1982. Apakah kali ini bisa untuk menembus zona 1990-an atau bahkan kembali menyambangi 2000? Bisa saja, kita tinggal lihat data nanti malam. Lalu kemudian Central Bank Speaker on the weekend, kita akan memiliki data dari Presiden ECB Christine Lagarde yang akan mengawali pembicaraan Central Bank di jam 11 malam. Lalu kemudian ada John Williams,
Presiden Federal Reserve dari San Francisco, dan diakhiri dengan Board of Governors Federal Reserve System, yaitu Lisa D. Cook, yang kemungkinan keduanya akan lebih membahas atau menyoroti terkait dengan keadaan ekonomi dan juga kebijakan yang akan diusung oleh Federal Reserve. Oke, ini cukup menarik teman-teman, mengingat baik Williams maupun Lisa D. Cook sebetulnya agak relatif berseberangan, di mana John Williams jauh lebih hawkish dibandingkan para central bank lainnya dari Fed, sementara Lisa D. Cook mungkin bisa dibilang dia juga hawkish, tapi tidak se-hawkish John Williams. Tapi kalau untuk disebut dovish, no, dia bukan kategori itu. Jadi kita akan cukup melihat di sini apakah mungkin saja di detik-detik terakhir justru kita akan melihat penguatan US dollar yang juga menutup akhir pekan, akhir minggu, yang juga adalah akhir kuartal. Dan dari beberapa pernyataan yang sudah muncul sejak kemarin, yaitu dari Richmond Fed Barkin. Dia mengatakan tentang apa yang terjadi pada bank, bukan berarti semua bank tersebut akan menjadi kasus Lehman Brothers. Ini menyoroti kasus SVB yang dinyatakan bangkrut dan juga beberapa bank kurang lebih regional lainnya, yaitu First Republic dan juga Signature Bank. Jadi kita masih tetap melihat hal tersebut sebetulnya memang agak mengkhawatirkan, tapi dengan kondisi yang sudah pulih atau relatif bisa ditutupi, maka kemungkinan hal tersebut tidak menjadi kekhawatiran yang khusus untuk saat ini. Tapi hati-hati, karena beberapa hal ataupun beberapa ekonom sempat juga menyoroti kemungkinan mungkin saja bisa muncul gelombang kedua. Dan dari Boston Fed, Susan Collins mengatakan bahwa Fed harus menaikkan suku bunga sekali lagi untuk membantu menekan tingkat inflasi. Jadi perkiraannya kemungkinan masih ada kenaikan satu kali lagi persis dengan apa yang disampaikan oleh Federal Reserve, dan dalam hal ini adalah berarti di pertemuan Mei ataupun Juni. Dan lebih spesifik lagi, Collins bahkan mengatakan dia akan mendukung terkait dengan kenaikan 25 basis poin terakhir. Ya, tapi dengan catatan, dia juga berprinsip yang sama dengan Powell, di mana kenaikan suku bunga terakhir bukan berarti penanda bahwa Fed akan segera memangkas suku bunganya di tahun ini. Setidaknya mungkin tidak untuk tahun ini, tapi mungkin di awal tahun depan, seperti apa yang diperkirakan oleh beberapa pelaku pasar atau bahkan beberapa ekonom. Tapi yang jelas, hal tersebut juga akan memicu volatilitas di dalam pasar. Tapi, ya, satu catatan spesifik, kalau memang ternyata berhenti untuk melakukan kenaikan suku bunga, katakanlah di pertemuan bulan Mei, maka itulah momentum di mana emas bisa leluasa mengalami kenaikan lebih lesat lagi. Nah, sementara dari Kashkari, Minneapolis Fed, Neil Kashkari mengatakan begitu inflasi akan turun, maka ekonomi Amerika diperkirakan akan kembali ke era pra-pandemi. Artinya, dengan kondisi inflasi yang rendah, kemudian pengangguran rendah, dan juga pertumbuhan upah yang layak. Ya, kita tinggal lihat saja apakah hal tersebut bisa terwujud dalam waktu dekat atau tidak. Tapi yang jelas, begitu ekonomi ataupun inflasi mengalami penurunan, ya berarti itu pula tidak ada alasan untuk Fed kembali lanjutkan kenaikan suku bunganya. Pertemuan JMMC OPEC minggu depan akan dilakukan di tanggal 3 April dan sepertinya kita masih akan tetap mendapatkan keputusan yang sama, yaitu mereka akan mempertahankan kebijakan ataupun kesepakatan yang sempat dicapai di bulan Februari. Sama sekali tidak ada perubahan untuk masalah pemangkasan kuota produksi, tetap di angka 2 juta barrel per hari. Jadi ini pun sudah sempat dipertegas kembali bahwa mereka masih akan melakukan kesepakatan tersebut sampai at least di akhir 2023. Pertemuan sepenuhnya atau pertemuan penuh antara anggota itu baru akan dilakukan di bulan Juni. Jadi selama tidak ada pertemuan tersebut, nampaknya kita agak sedikit kecewa karena mungkin kita tidak akan mendapatkan perubahan apapun. Karena JMMC sendiri hanya berupa komite penasehat di mana mereka akan memberikan rekomendasi kepada negara-negara OPEC yang mungkin akan memutuskan berikutnya apakah mereka layak untuk melakukan pemangkasan lanjutan atau justru menambah produksinya. Ya, ini adalah peringatan terakhir karena ini adalah di hari Jumat, akhir pekan, akhir bulan, dan juga akhir kuartal. Jadi end of month effect kemungkinan masih akan tetap ada. Dan mohon perhatikan di atas jam 10 malam, kemungkinan itulah yang akan terjadi. Tapi, ya mungkin kita lebih mengharapkan efeknya tidak akan bertahan lama, artinya mungkin menjelang penutupan sesi New York pun akan kembali normal. Jadi, tetap berhati-hati, karena tekanannya kita belum bisa mengukur seberapa dalam tekanan yang bisa terjadi akibat penguatan US dollar tersebut. Ya, kabar bagus dari Inggris.
yang mengatakan diri bahwa mereka akan bergabung dengan Fakta Kerjasama Dagang Asia Pasifik. Perdana Menteri Sunak mengumumkan bahwa Inggris akan bergabung dengan CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, di mana negara-negara ini sudah dihuni oleh 11 negara anggota: Australia, Brunei, Jepang, Chile, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura, Vietnam, Kanada. Dan itu berarti Inggris akan menjadi negara ke-12 yang juga akan terfokus dengan penurunan tarif. Nantinya dimungkinkan bahwa di antara semua anggota, jika memang ada masalah untuk pengiriman barang ataupun pengiriman impor ataupun ekspor, maka mereka akan free tariff. Artinya kemungkinan tidak akan terkena bea cukai. Wow, ini suatu hal yang cukup bagus dan juga suatu hal yang cukup positif untuk Inggris. Tapi masalahnya bukan untuk hari ini, tapi melainkan untuk medium atau bahkan long term. So, kalaupun misalkan terjadi penekanan untuk pound sterling di malam nanti, itu kemungkinan dampaknya adalah gara-gara penguatan US dollar. Kalaupun itu dengan catatan pernyataan yang hawkish dari para central bank dan juga terkait dengan efek akhir bulan. Ya, ini adalah data ekonomi untuk minggu depan. Jadi kita akan fokus kepada OPEC GMMC meeting. Saya rasa tidak akan terlalu menjadi hal yang utama karena semua sudah bisa tebak, tidak akan ada perubahan. Lalu kemudian kita akan fokus dengan data manufacturing PMI, ISM manufacturing PMI. Ini menjadi data penting pertama yang akan kita lihat di hari Senin dari Amerika. Kemudian juga ada Australian yang akan mengumumkan suku bunga. Tingkat suku bunganya kemungkinan kalau lihat dari yang kemarin ada gejala mereka akan menunda kenaikan suku bunga berikutnya. Ya, kita tinggal lihat saja apakah terjadi kejutan untuk kembali menaikkan atau justru menunda. Apa yang pernah disampaikan dari RBA Minutes mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk menunda kenaikan. So, kita tinggal tunggu saja. Lalu kemudian ada job openings, itu akan memberikan gambaran atau refleksi terkait dengan posisi tenaga kerja atau pasar tenaga kerja Amerika. Lalu kemudian dari ADP non-farm yang akan dirilis di hari Rabu. Ini adalah salah satu data yang mungkin akan terkorelasi langsung dengan NFP di hari Jumat. Kemudian ISM Service PMI, jadi setelah ISM Manufacturer yang ada di hari Senin, maka di hari Rabunya adalah ISM Service PMI. Atau kalau di China dikenalnya dengan ISM Non-Manufacturing PMI. Jadi sama saja, Service PMI itu berhubungan dengan jasa atau non-manufacturer. Lalu kemudian yang akan kita lihat berikutnya adalah dari Canada Employment Change ataupun Unemployment Rate, dan juga non-farm payroll di hari Jumat termasuk adalah unemployment rate. Jadi kita akan lihat posisinya apakah ada penurunan apa tidak. Terakhir dirilis di angka 311K setelah sempat terjadi lonjakan di bulan Januari angka 500K. Jadi kita akan lihat apakah berhasil kembali turun di 200 ribuan atau tetap bertahan di 300 sampai 350 atau bahkan 400 ribu kembali. Kalau ternyata kembali turun di bawah 300, well, that's good signal ya. Positif signal bahwa Fed kemungkinan bisa mempertimbangkan untuk agak-agak sedikit longgar. Artinya kemungkinan mereka tidak akan memaksakan diri untuk menaikkan suku bunga terlalu tinggi, tapi 25 basis point sudah menjadi jaminan. Sehingga akhirnya nantinya mungkin saja di bulan Mei kita akan dapatkan tingkat suku bunga Fed atau Federal Fund Rate itu kemungkinan berada di kisaran 5,25%. Jadi efek akhir pekan, efek akhir kuartal, dan juga efek akhir bulan. Tiga-tiganya itu akan sangat berpengaruh. Mungkin saja kita akan dapatkan kejutan di penghujung sesi New York atau bahkan mungkin saat sesi London ditutup. Yaitu perkiraannya adalah di jam 10, jam 11 malam. Jadi tolong perhatikan teman-teman, meskipun nanti data ekonomi dirilis dengan data yang relatif lebih lemah, lalu kemudian dolar mengalami tekanan terlebih dulu, tapi hati-hati setelah itu karena kita masih juga harus berhadapan dengan Federal Speaker. Jadi kita mungkin akan melihat volatilitanya kurang lebih di atas jam 8, jam 9 malam. Nah, lalu kemudian untuk persiapan minggu depan, saya sarankan Anda untuk siap-siap. Non-farm payroll kemungkinan bisa juga menjadi volatility yang sangat besar. Dan kita punya PR berikutnya sebelum pertemuan FOMC di bulan Mei, yaitu banyak data ekonomi yang harus dipertimbangkan, termasuk perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan krisis perbankan. So, kita lihat apakah nanti malam akan terjadi kejutan apa tidak.